Apakah Anda tahu, setiap pagi jutaan lansia di Indonesia terbangun dengan rasa nyeri di lutut dan sendi. Bahkan untuk sekadar berdiri dari tempat tidur saja terasa berat? Apakah Anda juga termasuk yang sering mendengar suara krek-krek saat berjalan atau merasa sendi semakin kaku setiap tahun bertambah usia? Jangan anggap remeh. Banyak orang mengira, nyeri sendi dan kekakuan tubuh adalah hal biasa dan tak terelakkan ketika menua. Padahal, dengan pengetahuan yang tepat, penderitaan ini bisa diatasi tanpa obat mahal atau prosedur medis rumit. Rahasia kesehatan sendi yang fleksibel dan bebas nyeri, ternyata bisa ditemukan di dapur sendiri, lewat makanan sederhana yang mungkin setiap hari Anda lihat di pasar. Perkenalkan, saya Dr. Surya Herlambang, spesialis bedah yang telah lebih dari 15 tahun mendampingi pasien usia lanjut menghadapi berbagai masalah sendi. Dalam praktik sehari-hari, saya sering menemukan kasus seperti Ibu Sulastri, 65 tahun, dari kota kecil di Jawa Tengah, yang setiap pagi harus mengusap lututnya lama sebelum mampu berdiri. Setelah mengikuti saran sederhana yang saya berikan, mengganti menu sarapan dengan 3 makanan alami kaya kolagen, hanya dalam 3 minggu keluhannya berkurang drastis, tanpa tambahan obat-obatan. Studi kasus seperti ini menjadi bukti bahwa perubahan kecil pada pola makan bisa membawa perubahan besar bagi kualitas hidup lansia. Sekarang, saya ingin tahu dari Anda, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling mengenal dan belajar bersama. Jangan lewatkan informasi penting dalam video ini, karena di akhir saya akan membagikan tips praktis dan menu harian agar sendi tetap sehat dan lentur di usia lanjut. Pastikan Anda menonton sampai habis dan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan update seputar kesehatan lansia lainnya yang bisa mengubah hari-hari Anda jadi lebih nyaman dan bahagia. 1. Kaki ayam, sumber kolagen sederhana yang terlupakan. Banyak orang tidak menyadari bahwa salah satu sumber kolagen terbaik ternyata bisa ditemukan dalam menu sederhana di dapur rumah, yaitu kaki ayam. Di masyarakat kita, kaki ayam sering dipandang sebelah mata, dianggap hanya sebagai pelengkap sup atau camilan murah meriah. Padahal, kaki ayam merupakan bahan makanan yang kaya dengan kolagen, yaitu protein khusus yang menjadi lem bagi persendian, tendon, dan kulit. Setiap kali kita merebus kaki ayam dalam waktu lama, kolagen yang terdapat di bagian tendon, kulit, dan tulang rawan akan larut ke dalam kuah dan membentuk kaldu emas yang sangat bermanfaat untuk kesehatan sendi dan kulit. Kolagen ini berperan sangat penting dalam menjaga kelenturan serta kekuatan jaringan tubuh, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut dan sering mengeluhkan sendi yang kaku, lutut nyeri saat bangun tidur, atau punggung yang terasa berat ketika bergerak. Saya sering bertemu dengan pasien-pasien lansia yang mengalami masalah klasik ini, salah satunya Pak Jafar, usia 67 tahun, yang setiap pagi harus berpegangan pada tepi tempat tidur sebelum mampu berdiri. Sebelumnya beliau berpikir kondisi ini wajar, sampai akhirnya mencoba mengganti menu sarapan dengan sup kaki ayam 3 kali seminggu. Hanya dalam 2 bulan, kelenturan sendi Pak Jafar membaik secara signifikan. Beliau sudah bisa berjalan di halaman rumah tanpa tongkat, dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Ini bukan kebetulan. Dalam dunia medis, kolagen tipe I yang banyak terkandung dalam kaki ayam terbukti efektif membantu regenerasi tulang rawan, melembutkan ligamen, serta mengurangi gesekan pada sendi sehingga pergerakan menjadi lebih lancar dan rasa sakit perlahan berkurang. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, kaki ayam sebaiknya dimasak perlahan. Direbus minimal 1-2 jam agar seluruh kolagen dan nutrisi larut ke dalam kaldu. Kombinasikan dengan wortel, jahe, dan bawang bombay untuk menambah cita rasa sekaligus membantu pencernaan. Jika ingin manfaat lebih, tambahkan kacang hitam. Resep ini tidak hanya meningkatkan kolagen, tapi juga menyehatkan darah dan meredakan peradangan pada sendi. Namun, perlu diingat, konsumsi kaki ayam harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Untuk penderita asam urat, sebaiknya konsumsi secukupnya saja karena kadar purin yang ada dapat memicu peningkatan asam urat bila berlebihan. Begitu pula untuk yang memiliki kolesterol tinggi, lebih baik konsumsi kuah dan bagian uratnya saja, hindari kulit yang mengandung lemak tinggi. Jangan lupa, pilih kaki ayam yang segar, bersih, dan hindari kaki ayam yang sudah dibekukan terlalu lama. Cuci bersih dengan air garam sebelum diolah.
Hindari juga mengolah kaki ayam dengan cara digoreng atau diberi bumbu pedas dan asin secara berlebihan, karena itu bisa menghilangkan manfaat utama kolagen dan malah memberi efek buruk bagi kesehatan. Kunci utama agar manfaat kolagen dari kaki ayam benar-benar terasa adalah konsumsi secara teratur, cukup 2-3 kali seminggu dalam porsi wajar. Dengan kebiasaan sederhana ini, banyak lansia yang akhirnya merasakan perubahan signifikan. Sendi lebih lentur, tidur lebih nyenyak, bahkan kulit menjadi lebih halus dan kerutan berkurang. Kaki ayam, yang dulu dianggap biasa saja, kini bisa menjadi sahabat terbaik di usia senja. 2. Kedelai, sumber kolagen nabati, ramah jantung dan tulang. Jika berbicara tentang kolagen, kebanyakan orang akan langsung teringat pada produk-produk dari hewan, seperti kulit sapi, ikan, atau bahkan kaki ayam tadi. Padahal, ada satu sumber alami yang sangat murah, mudah ditemukan di pasar, dan cocok untuk hampir semua kondisi kesehatan, yaitu kedelai. Kedelai adalah tanaman ajaib yang penuh dengan nutrisi penting. Selain protein nabati yang tinggi, kedelai juga mengandung isoflavon, senyawa fitokimia yang berfungsi meniru kerja hormon estrogen dalam tubuh. Isoflavon inilah yang membantu merangsang tubuh memproduksi kolagen secara alami dan berkelanjutan, berbeda dengan kolagen hewani yang langsung menggantikan cadangan kolagen dalam tubuh. Dengan kata lain, kedelai adalah teman emas bagi orang tua yang ingin menjaga elastisitas sendi, kesehatan kulit, hingga mencegah tulang keropos tanpa takut kelebihan lemak atau kolesterol. Saya ingat betul kisah Ibu Aminah, 62 tahun, yang sebelumnya selalu mengeluh karena jari tangannya kaku setiap pagi, sulit memegang gelas, dan sering tremor ringan. Setelah berkonsultasi, saya menyarankan untuk mengganti konsumsi susu sapi dengan susu kedelai hangat setiap pagi dan menambah tahu atau tempe dalam menu harian. Hanya dalam waktu 1 bulan, keluhan beliau berkurang drastis. Kini, Ibu Aminah sudah tidak lagi gemetar, dan aktivitas harian jadi lebih mudah dijalani. Hal ini sangat logis secara medis, karena dalam biji kedelai terdapat kombinasi nutrisi yang sangat lengkap. Isoflavon untuk merangsang pembentukan kolagen, kalsium dan magnesium yang penting untuk kekuatan tulang, serta protein nabati yang mudah dicerna bahkan untuk mereka yang bermasalah dengan lambung atau ginjal. Tak hanya itu, kedelai juga rendah kalori, bebas kolesterol, dan dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi yang sering menghantui lansia. Bagaimana cara konsumsi kedelai agar manfaatnya optimal? Ada banyak variasi olahan yang bisa dipilih, sehingga tidak mudah bosan. Susu kedelai bisa dibuat sendiri di rumah. Rendam kedelai semalaman, haluskan, saring, rebus, dan minum hangat setiap pagi atau sore. Tahu sutra kukus dengan irisan jahe atau daun bawang juga sangat baik untuk lansia karena teksturnya lembut dan mudah dicerna. Selain itu, sup kacang kedelai dengan tambahan sayur seperti wortel dan bayam merah sangat baik untuk menambah serat dan rasa. Untuk porsi ideal, seorang lansia cukup konsumsi 200-300 ml susu kedelai per hari atau 2-3 potong tahu tempe per hari. Hindari produk kedelai yang mengandung gula berlebihan atau bahan pengawet, karena ini justru bisa meningkatkan risiko masalah metabolik. Bagi lansia yang memiliki riwayat batu ginjal, konsultasikan dulu ke dokter sebelum mengonsumsi kedelai dalam jumlah banyak, sebab kandungan oksalat pada kedelai bisa memengaruhi risiko batu ginjal. Begitu pula bagi yang sedang menjalani terapi hormon, sebaiknya diskusikan konsumsi isoflavon dengan dokter untuk menghindari interaksi obat yang tidak diinginkan. Menariknya, kedelai juga bersifat sangat fleksibel untuk segala usia dan kondisi. Tidak menyebabkan kegemukan, baik untuk pencernaan, bahkan membantu menurunkan kolesterol darah. Isoflavon dalam kedelai mampu menekan peradangan pada sendi, mendukung pengaturan tekanan darah, dan meningkatkan kesehatan jantung, sesuatu yang sangat penting untuk lansia. Selain manfaat langsung pada sendi dan tulang, rutin mengonsumsi kedelai juga membantu menjaga kulit tetap lembab, mengurangi kerutan, serta memperbaiki tekstur kulit dari dalam. Dengan pola konsumsi teratur, berbagai penelitian membuktikan bahwa risiko osteoporosis, patah tulang, dan penyakit degeneratif lainnya dapat ditekan secara alami, tanpa efek samping yang sering terjadi pada obat-obatan kimia. Maka dari itu, jangan pernah ragu memasukkan kedelai ke dalam menu harian lansia di rumah Anda.
Olah sesuai selera. Bisa dijadikan susu, tahu, tempe, atau sup. Pastikan memilih kedelai organik, bersih, dan tidak mengandung pestisida. Masak secukupnya, nikmati hangat, dan rasakan sendiri perubahan nyata pada sendi, kulit, dan energi tubuh Anda. Dalam waktu beberapa minggu saja, tubuh akan berterima kasih dengan sendi yang lebih lentur, aktivitas yang kembali ringan, dan senyum bahagia karena bisa bergerak bebas di usia lanjut. Kedelai, teman sederhana yang ternyata luar biasa untuk masa tua yang lebih sehat dan mandiri. 3. Daun bayam merah. Bayam merah, meskipun sering dianggap sebagai sayuran biasa yang mudah ditemukan di pasar tradisional atau pekarangan rumah, ternyata menyimpan rahasia kesehatan yang luar biasa, terutama bagi bapak dan ibu yang berusia di atas 60 tahun. Di balik warna merah keunguan yang khas, daun bayam merah mengandung berbagai nutrisi penting yang sangat berperan dalam menjaga kesehatan sendi dan elastisitas tubuh lansia. Salah satu keunggulan utama bayam merah adalah kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi. Vitamin C bukan sekadar pelengkap gizi harian, tapi menjadi kunci utama proses pembentukan kolagen dalam tubuh. Kolagen, seperti yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, adalah protein penting yang menjaga jaringan tubuh tetap erat, fleksibel, dan kuat. Tanpa cukup vitamin C, tubuh tidak mampu mensintesis kolagen secara optimal, sehingga meski Bapak Ibu mengonsumsi kolagen dari luar, penyerapan dan pemanfaatannya tetap kurang maksimal. Karena itulah, memasukkan bayam merah secara rutin dalam menu makan lansia akan sangat membantu mempercepat proses pembentukan kolagen alami di dalam tubuh. Selain vitamin C, bayam merah juga kaya akan zat besi, magnesium, kalium, dan antioksidan alami yang sangat baik untuk kesehatan sendi, otot, dan sistem sirkulasi. Zat besi membantu mencegah anemia yang sering dialami lansia, sehingga tubuh tetap bugar dan tidak mudah lelah. Magnesium dan kalium mendukung kekuatan otot dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, sementara antioksidan melawan radikal bebas yang menjadi penyebab penuaan dini, peradangan, dan kerusakan sel-sel tubuh. Kandungan serat pada bayam merah juga cukup tinggi, sehingga sayuran ini membantu memperlancar pencernaan, mengatasi sembelit, dan mendukung penyerapan nutrisi lebih baik. Sifat sejuk dari bayam merah membuatnya sangat cocok untuk lansia yang sering mengalami masalah panas dalam, mudah lelah, atau gangguan tidur. Bahkan, lendir alami yang terdapat dalam daun bayam merah bermanfaat untuk melindungi lapisan lambung dan usus, membuat sayuran ini ramah dikonsumsi setiap hari tanpa risiko perut kembung seperti pada beberapa jenis sayuran lain. Banyak kisah nyata dari pasien lansia yang membuktikan manfaat bayam merah untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Salah satunya adalah Pak Hasan, 70 tahun, yang menderita nyeri punggung kronis akibat anemia dan kurang bergerak. Setelah menambahkan bayam merah ke dalam menu makan 3 kali seminggu, beliau tidak hanya merasakan nyeri punggungnya berkurang, tetapi juga lebih sehat, nafsu makan meningkat, dan tidur lebih nyenyak. Ini bukan kebetulan, melainkan efek nyata dari nutrisi lengkap yang ada dalam bayam merah. Konsumsi rutin bayam merah terbukti membantu mengurangi peradangan sendi, meningkatkan sirkulasi darah ke jaringan otot dan tulang, serta mempercepat pemulihan setelah aktivitas fisik ringan. Untuk lansia yang baru memulai konsumsi bayam merah, bisa mencoba berbagai variasi menu, seperti sup bayam merah dengan udang dan jahe yang menghangatkan, bayam rebus dicelup telur rebus atau kecap rendah garam, hingga bubur bayam merah dengan kacang hijau yang menyegarkan di hari-hari panas. Setiap porsi cukup sekitar 150-200 gram, 2 hingga 3 kali seminggu sudah mampu memberi efek positif tanpa harus dimakan setiap hari. Namun, dalam mengonsumsi bayam merah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar manfaatnya benar-benar optimal dan tidak menimbulkan efek samping. Pertama, bagi mereka yang memiliki riwayat batu ginjal, khususnya batu kalsium oksalat, sebaiknya membatasi konsumsi bayam merah karena kandungan oksalat pada sayuran ini dapat memicu pembentukan batu ginjal jika dikonsumsi berlebihan. Kedua, hindari mengonsumsi bayam merah yang sudah dimasak dan disimpan semalaman, sebab kandungan nitratnya bisa berubah menjadi senyawa berbahaya bagi kesehatan bila dipanaskan ulang berulang kali. Maka, biasakan untuk memasak secukupnya dan langsung menghabiskan dalam satu waktu makan. Pilihlah daun bayam merah yang segar, tidak layu, bebas pestisida,
Dan jika memungkinkan, tanam sendiri di pot kecil di halaman rumah agar lebih aman dan hemat. Selain itu, jangan ragu memadukan bayam merah dengan sumber protein lain seperti telur, udang, atau kacang-kacangan agar menu makan lansia semakin bervariasi dan tidak membosankan. Keunggulan lain dari bayam merah adalah kemampuannya untuk bersinergi dengan sumber kolagen lainnya seperti kaki ayam dan kedelai. Ketika dikonsumsi secara teratur bersama dua bahan tersebut, efek pemulihan sendi, tulang, dan otot menjadi jauh lebih maksimal. Tubuh akan memperoleh pasokan vitamin, mineral, protein, dan antioksidan lengkap untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan mengurangi pembengkakan atau nyeri kronis yang sering dikeluhkan lansia. Tak hanya itu, kulit juga akan menjadi lebih cerah dan halus, tekstur tubuh terasa lebih lentur, dan daya tahan tubuh pun meningkat. Bayam merah, yang dulu hanya dianggap pelengkap lauk pauk, kini bisa menjadi pahlawan di meja makan keluarga lansia. Menu ini juga cocok untuk mereka yang sedang menjalani diet vegetarian atau membutuhkan asupan rendah garam. Pada akhirnya, rahasia sehat di usia lanjut tidak melulu soal obat mahal atau terapi rumit, tetapi lebih pada pola makan sederhana yang konsisten dan penuh variasi gizi. Cukup satu keranjang bayam merah segar, satu panci air mendidih, dan sedikit kreativitas, bapak dan ibu sudah bisa mulai langkah perubahan menuju sendi yang sehat, tubuh yang bugar, dan semangat hidup yang kembali menyala. Jadikan bayam merah sebagai bagian dari perjalanan sehat Anda di usia senja. Dengan kombinasi kaki ayam dan kedelai, kesehatan sendi dan tulang akan terjaga secara alami, aktivitas harian jadi lebih ringan, dan senyum pun akan selalu terukir di wajah, tanpa beban rasa sakit yang menghantui. Nikmati manfaatnya, rasakan perbedaannya, dan mulailah hari-hari baru yang lebih sehat bersama bayam merah, sahabat setia lansia Indonesia. Bapak dan Ibu, itulah 3 makanan sederhana yang bisa membantu menjaga kesehatan sendi dan tulang secara alami di usia lanjut. Dengan mengatur pola makan dan memilih bahan-bahan yang kaya kolagen, Bapak dan Ibu dapat menjalani hari-hari dengan lebih nyaman, mandiri, dan bahagia. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi awal perubahan kecil untuk kesehatan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.